ni'mal maula, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Hasbunallah, hasbunallah, wa ni'mal wakil. Ni'mal maula, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang menyebutkan tentang Bani Israel dan Yahudi. Bani Israel adalah keturunan Nabi Yakub yang juga dikenal sebagai Israel. Mereka adalah umat yang dipilih oleh Allah untuk menerima wahyunya dan diutusnya para nabi. Meskipun ada beberapa ayat yang menyebutkan tentang perilaku buruk sebagian Bani Israel, Al-Quran juga mengakui kebaikan dan keutamaan yang ada pada mereka. Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa Dia telah memberikan nikmat-nikmat khusus kepada Bani Israel, seperti memberikan kitab-kitab suci kepada mereka dan mengutus nabi-nabi dari kalangan mereka. Namun Al-Quran juga menegaskan bahwa keutamaan dan pilihan Allah tidak berdasarkan keturunan atau suku bangsa, melainkan berdasarkan ketakwaan seseorang kepadanya. Al-Quran mengingatkan umat muslim agar tidak mengikuti jejak Bani Israel yang telah menyimpang dari petunjuk Allah, dan mengingatkan agar mereka tetap berpegang teguh pada ajarannya. Penting untuk dipahami bahwa Al-Quran tidak mengajarkan sikap permusuhan terhadap Yahudi. Sebagai suku bangsa, Islam mengajarkan perdamaian, toleransi, dan menghormati hak asasi manusia bagi semua orang tanpa memandang suku, agama, ataupun ras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pemirsa TVRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, senang sekali saya Hafiz hadir kembali dalam program yang selalu mengajak kita untuk terus menguatkan iman dan terus menambah ilmu. Semoga dengan iman dan ilmu Allah angkat derajat kemuliaan kita, yaitu serambi Islami. Alhamdulillah, tentunya seperti biasa kita akan bahas tema yaitu Bani Israel dan Yahudi dalam Al-Quran. Dan tentunya kita bersama santri dari Pondok Pesantren Bait Quran dengan pimpinan yaitu Ustadz Anas Al-Mubarak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Baik, sudah siap kita belajar hari ini? Siap. Dan tentunya kita akan bahas tema kita kali ini bersama narasumber kita. Namun seperti biasa kita panggil dulu sahabat saya yaitu Ustadz Mahfuzul Khuluki. Beliau ini qori kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat? Sehat, alhamdulillah. Ini baik. Seragam hari ini, masya Allah. Iya, merah hati karena Merah kita harus pakai hati ketika Betul. kita melihat saudara-saudara kita yang di Palestina. Betul. Nggak harus mereka yang umat Islam, tapi umat manusia yang harusnya memiliki kepedulian pada saudara-saudara kita yang ada di sana. Karena ada istilah ukhuwah basyariah. Basyariah. Gitu ya, sesama manusia. Betul. Tapi ini akan kita bahas lebih rinci, lebih detail bersama narasumber kita. Ya. Langsung saja kita sambut. Ini adalah guru kita yaitu Ustadz Muhammad Arifin MA. Beliau adalah Direktur Pusat Studi Islam dan Bahasa Arab. Assalamualaikum. Ya, sehat. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Ya, Ustaz. Ini kita sangat prihatin sekali ya dengan keadaan saudara-saudara kita yang di Palestina, dan tentunya kan Islam tuh bagaimana seperti laksana tubuh ya. Betul. Ketika yang satu sakit, yang lain ikut merasakan sakit. Begitu juga kita sebagai umat Islam, ada saudara-saudara kita yang di Palestina
merasakan saat ini dibantai seperti itu, dan kita pun ikut merasakan Betul. sakitnya hati ini. Tergores. Baik, ini yang akan kita sampaikan untuk hari ini. Bagaimana tema kita Bani Israel dan Yahudi dalam Al-Quran. Tapi sebelumnya dipersilakan dulu. Duduk. Ya. Nah, langsung saja nih Ustaz. Tema kita adalah Bani Israel dan Yahudi dalam Al-Quran. Seperti apa yang ingin dijelaskan? Silahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saya akan berbicara sedikit tentang Yahudi dan Bani Israel di dalam Al-Quran. Walaupun sebetulnya tema itu sangat luas ya, karena pembicaraan tentang Bani Israel dan Yahudi tidak hanya terdapat di satu surah. Gitu, tersebar di banyak surah. Jadi saya kira tidak mungkin kita menuntaskan itu semua. Saya akan mencoba menyoroti salah satu janji Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra bahwa kenyataan yang sekarang kita lihat, negara Israel yang tidak lain juga memang pemeluk Yahudi, agama Yahudi ya di sana, sebagian besarnya itu sifat mereka yang tidak semua tentu saja, yang keras, yang mengancam, yang brutal seperti yang kita lihat itu bukan hanya sekarang terjadi, tetapi sejak zaman dulu juga sudah pernah ada, sehingga kita tidak perlu terlalu merasa seperti apa, karena istilahnya ya memang sudah begitu watak mereka gitu. Nah, tapi di sisi lain nanti pada lanjutan ayat yang juga di surat Al-Isra itu Allah menyebutkan bahwa Allah memang punya janji kepada orang-orang atau hamba-hambanya yang beriman dalam hal ini betul-betul mengikuti ajaran agamanya, tidak membolak-balikan ayat. Nah, itu kita umat Islam dijanjikan akan kembali bisa menempati atau melakukan ibadah kita di Masjid Al-Aqsa. Yang mungkin sekarang sangat sulit. Saya pribadi belum pernah ke Masjidil Aqsa karena tidak punya kesempatan, karena selalu ada konflik di sana, ada halangan. Nah, nanti janji Allah itu pasti akan terjadi lagi dan umat Islam bisa dengan leluasa beribadah di Masjid Nabawi, Masjidil Haram dan Masjid Al-Aqsa seperti pernah terjadi. Itu saya kira harapan itu harus kita munculkan terus. Karena Masjidil Aqsa juga punya sejarah penting Punya juga buat sejarah umat Islam penting, ya. Iya. Bahkan untuk 3 agama padahal itu sebetulnya, bukan hanya Islam. Ya. Nabi Isa di situ, Nabi Musa di situ, Nabi Muhammad SAW Isra'nya juga ke situ. Ini sebetulnya pesan Allah bahwa semua agama samawi yang dari Allah itu satu kesatuan, sama-sama mengajarkan tauhid, sama-sama mengajarkan kebenaran, kebaikan gitu. Satu kesatuan. Bahwa ada di antara masing-masing umat agama itu yang kemudian membangkang, memutarbalikkan ayat, menukar dengan ayat buatannya sendiri, itu memang ada yang terjadi. Tapi Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir membawa pesan bahwa kita ini satu. Makanya Nabi Muhammad kiblatnya pernah 2 kan, selain ke Mekah yang sekarang nih, dulu kan pernah ke situ. Itu untuk menandakan bahwa memang agama Islam ini juga punya kaitan erat dengan agama sebelumnya, dengan Masjidil Aqsa itu. Itu saya kira mungkin bisa dibaca Al-Qur'annya dulu ya. Silakan. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد عبادا لنا أولي بأس
بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa, lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu, lalu mereka masuk ke malam Masjidil Aqsa, sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali, dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tadi sudah sama-sama kita lihat dan kita dengar ya, pembacaan surat Al-Isra ayat 4 sampai dengan 7. Nah inilah nanti yang akan dijelaskan maksud dari kandungan surat tersebut dan ayat yang tadi dibacakan. Oleh karena itu buat pemirsa jangan kemana-mana, nanti akan kita simak setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di Serambi Islami. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, kita lanjutkan kajian kita di Serambi Islami dengan tema Bani Israel dan Yahudi dalam Al-Quran. Tadi sudah dibaca surat Al-Isra ayat 4 sampai dengan 7. Apa yang dimaksud dari ayat tersebut, Ustaz? Silahkan. Ya, terima kasih Kak Hafiz. Jadi kalau saya tidak menjelaskan seluruhnya mungkin ya, ayat yang tadi dibaca. Secara umum itu bahwa sifat-sifat orang Yahudi yang kita lihat saat ini, itu sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Dulu mungkin kita pernah ingat ada perang Bani Qainuqa ya. Perang itu dipicu oleh ulahnya orang Yahudi.
Jadi memang orang Yahudi itu suka usil gitu ya. Tentu ini tidak semua ya, tidak semua tapi banyak. Jadi saat itu ketika umat Islam sudah mulai mendominasi Madinah, ekonomi juga dikuasai oleh Islam. Nah, orang Yahudi itu tentu iri melihat keadaan seperti itu, sehingga apa saja yang diperbuat oleh orang Islam itu salah, nggak suka mereka. Nah, sewaktu-waktu mereka menggoda perempuan muslimah yang berpakaian rapi, lengkap lah gitu, untuk membuka pakaiannya itu biar kelihatanlah auratnya. Entah apanya yang jelas diminta seperti itu, digoda. Tentu saja nggak mau kan, karena sudah beragama Islam mengikuti ajaran Rasul kok harus buka aurat gitu ya. Nah, tapi mereka licik. Ketika orang itu, perempuan itu datang ke sebuah toko untuk memperbaiki pakaian, kisahnya lah begitu, itu duduk di tempat, kemudian bajunya itu disangkutkan ke paku yang ada di tempat duduk, sehingga pas dia bangun kan robek kemudian kelihatan ininya auratnya. Mereka tepuk tangan. Wow, akhirnya kan membuka aib orang Islam. Nah, ada kemudian orang laki-laki Muslim yang melihat itu merasa terhina, agamanya direndahkan, diacak-acak sama orang Yahudi. Kemudian melawanlah yang laki-laki Muslim itu sampai akhirnya meninggal karena bentrokan itu. Kemudian Nabi tahu itu dan gara-gara itu Nabi mengizinkan untuk perang karena memang Islam yang dianiaya, yang diobok-obok, istilahnya begitu. Nah, itu kalau dalam tafsiran ulama-ulama tentang ayat yang tadi dibaca, itu adalah janji Allah pertama untuk membuat mereka jatuh. Ketika dulu mereka pernah berkuasa, kemudian pada zaman Islam di Madinah, mereka kan hidup bersama umat Islam ya, berdampingan. Sama-sama lah, tapi kemudian mereka lama-lama tidak berkuasa karena terusir dari Madinah. Sebetulnya ketika terusir bukan Nabi bertindak jahat kepada mereka, nyatanya yang tidak itu baik-baik saja, yang Kristen, Nasrani baik-baik saja tetap boleh tinggal gitu kan. Nah, itu adalah masa kekalahan mereka pertama dalam sejarahnya yang panjang. Nah, nanti kata Allah ada lagi akan sebelum yang kedua mereka akan mengalami juga perlakuan semacam itu. Lagi-lagi karena ulah mereka yang ganas, yang serakah, yang tidak suka, yang tidak baiklah kepada orang lain. Mungkin sedikit banyak gambarannya sekarang ini kita lihat. Nah, namun sebelum terjadi atau datang janji Allah yang kedua, itu dalam ayat ini tadi disebutkan Allah juga akan menurunkan kepada mereka itu kehebatan, keturunan yang banyak, bangunan-bangunan, harta benda. Dan itu sedikit banyak juga kita lihat kan, bahwa negara Israel yang baru berusia belum 80 tahun, karena lahirnya negara Israel kan tahun 48, itu sampai sekarang ternyata konon kabarnya gitu ya, memiliki ekonomi yang tinggi, yang hebat, militernya hebat, orangnya pinter-pinter, menguasai dunia dan seterusnya. Itu sedikit atau banyak memang sesuai dengan apa yang Allah janjikan. Tapi juga harus kita ingat bahwa suatu saat pasti mereka akan kembali lagi seperti masa yang dulu ketika mereka terusir dari Madinah pada zaman Rasul. Maka ulama kemudian menafsirkan sangat mungkin nanti mereka juga itu akan terusir dari Palestina yang sekarang dikuasai, gitu, akan terusir dan akan kembali ke banyak negara, tinggal ada yang di Eropa, di Rusia, di mana-mana, di macam-macam tempat itu. Itu janji Al-Quran. Nah, karena itu saya kira kita sebagai Muslim membaca ayat ini yang tadi terjemahannya juga sudah dibacakan, itu sebetulnya harus selalu ada harapan di dalam diri kita bahwa sehebat-hebatnya Yahudi yang menguasai Palestina, sehebat-hebatnya militer mereka, itu pasti janji Allah itu pasti mereka juga akan kalah. Akan kalah dalam bisa jadi karena ulah mereka sendiri. Kayak sekarang ini. Umpamanya di media-media sosial kan terlihat sekali. Betul. Kebohongan si A ketika berbicara ini, kebohongan si ini dan seterusnya terkuak dengan sendirinya gitu loh. Padahal kita nggak punya senjata apa-apa untuk menguak itu gitu. Ini bukti bahwa Allah sebenarnya yang menunjukkan, yang membuka aib mereka gitu. Nah, satu lagi saya ingin menggarisbawahi di sini juga bahwa meskipun katanya sama Israel dan di dalam Al-Quran itu ada Bani Israel,
itu jangan kemudian kita menganggap dua istilah itu sama ya. Karena Bani Israel yang di dalam Al-Qur'an itu artinya anak keturunan Israel, dan Israel adalah nama lain dari Nabi Yakub. Jadi artinya ya kan anak keturunan Nabi Yakub juga banyak yang jadi nabi juga gitu. Ada Nabi Yusuf, ada Nabi Musa, ada Nabi Isa ya kan, itu kan keturunan. Tapi memang tidak semua keturunan beliau-beliau itu kemudian baik semua, ternyata ada yang tidak baik. Nah biasanya Al-Quran ketika menyebut Bani Israel itu konteksnya baik, dalam arti mengingatkan kepada mereka, wahai orang Yahudi, kamu yang sekarang begini nih, kamu dulu punya nenek moyang yang bagus loh, namanya Yakub, namanya Israel. Jadi kalau kamu mau benar-benar menjadi teladan atau mengikuti jejak orang tuamu, ya jangan lakukan hal-hal yang seperti ini. Gitu. Jadi Al-Quran menyebut Bani Israel biasanya konteksnya ke situ. Tapi ketika Al-Quran menyebut Al-Yahud, Yahudi, itu biasanya konteksnya tentang perilaku buruk mereka. Umpamanya mereka, nanti di surat yang lain akan kita baca juga, mereka umpamanya ya tidak menepati janji dan seterusnya, itu biasanya disebut dengan kata Yahud. Gitu. Karakternya. Intinya sebetulnya hampir sama orangnya itu. Gitu. Baik. Terima kasih Ustadz. Kita tahan dulu sejenak karena kita akan invite narasumber yang berikutnya nih ya. Yang ini mungkin sangat bisa menjelaskan juga tentang bagaimana hubungan antara umat Islam yang ada di Indonesia dan juga tentunya kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina, karena memang beliau adalah Ketua MUI bidang hubungan luar negeri dan kerjasama internasional. Baik, langsung saja kita sambut narasumber kita yaitu Profesor Sudarnoto Abdul Hakim MA. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Prof. Apa kabar Pak Prof? Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir. Sama-sama. Ya, silakan duduk Pak Prof. Betul, Pak Prof. Ya, Pak Prof sehat ya? Alhamdulillah sehat meskipun agak kedinginan ini. Sama Pak Prof, kan Pak Prof dong, mungkin supaya di ruangan ini agak lumayan dingin. Kalau dengan senyum bisa menambahkan kehangatan. Alhamdulillah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, Pak Prof ini kan subhanallah luar biasa. Pak Prof juga saat ini sedang berjuang juga ya, tentunya bersama umat Muslim yang ada di tanah air ya, tentang bagaimana untuk Free Palestine, memerdekakan Palestina, agar Palestina juga bisa merasakan kemerdekaan dengan keadaan yang saat ini yang sangat memprihatinkan. Apa yang bisa disampaikan Pak Prof? Silakan. Ya, pertama saya sebagai warga bangsa, sebagai umat Islam, sebagai manusia, dan kebetulan juga diberi amanah sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia, bidang hubungan luar negeri dan kerjasama internasional, punya kewajiban moral, punya kewajiban untuk pertama menjaga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Karena itu segala bentuk penjajahan harus dienyahkan dari bumi. Ini amanah. Dan Al-Quran juga banyak saya kira ya menyebutkan tentang kemerdekaan. Karena itu terkait dengan peristiwa yang sekarang kita saksikan di depan mata kita, yaitu terhadap kekejaman kemanusiaan, kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang yang dilakukan Israel dan genosida, ini adalah salah satu bentuk kezaliman yang sungguh sangat besar. Dan seluruh kezaliman seperti diamanahkan dalam Al-Quran, dan saya kira juga Rasulullah juga mengajarkan begitu, harus dinyahkan. Karena itu kami MUI dan sebetulnya semua rakyat dan bangsa Indonesia punya kewajiban untuk melakukan pembelaan terhadap Palestina sebagai bangsa, sebagai warga yang harus merdeka dari segala bentuk penjajahan Israel. Nah, inilah yang kita hadapi. Apalagi jelas-jelas sekali terjadi pembunuhan yang sangat mengerikan pada abad 21. Nah ini kita harus terpanggil sebagai umat yang
bertakwa, sebagai anak bangsa yang Baik. juga peduli ya. Baik, Pak Prof, nanti akan Pak Prof teruskan ya Siap. untuk penjelasan kita dengan tema kita hari ini, yaitu Bani Israel dan Yahudi dalam Al-Quran. Buat pemirsa jangan kemana-mana, nanti akan terus kita lanjutkan, tetap bersama kami di Serambi Islami. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih pada pemirsa TVRI yang masih setia di Serambi Islami, dan terus kita lanjutkan. Tema kajian kita adalah Bani Israel dan Yahudi dalam Al-Quran. Dan tentunya masih bersama Prof. Sudarnoto nih. Pak Prof, lalu apa nih yang harus kita lakukan sebagai umat Islam dan sebagai umat manusia untuk melihat kejadian di saudara-saudara kita di Palestina? Ya, sebagai umat Islam ingat sabda Rasulullah terkait dengan ketika kita melihat kemungkaran. Jadi kalau terjadi kemungkaran maka ada 3 cara. Ya. 1, rubahlah kemungkaran itu dengan tangan kekuasaan, tangan ekonomi, tangan politik, tangan militer. Itu hanya orang-orang tertentu yang bisa melakukan itu. Kalau tidak bisa, maka bilisanihi, dengan lisannya, dengan statement, dengan aksi damai, dengan membuat resolusi, pertemuan-pertemuan multilateral atau pertemuan bilateral. Kalau itu nggak bisa, karena memang hanya orang tertentu saja yang bisa melakukan itu, maka kita berdoa. Doa itu adalah perjuangan juga untuk menghadapi kemungkaran. Meskipun disebutkan di situ doa itu adalah iman yang lemah. Tapi iman yang lemah itu tetap beriman dan sangat bermanfaat. Termasuk juga aksi-aksi kemanusiaan, dan selama ini sudah dilakukan. Upaya-upaya ini sudah dilakukan oleh banyak orang, bahkan bukan saja oleh umat Islam. Orang yang tidak beragama Islam, Yahudi, Nasrani, yang peduli dengan kemanusiaan juga sudah melakukan aksi damai. Sebagai manusia, kalau dalam kaidah usul fikih itu kan ada hifdzun nafs, harus menjaga jiwa. Jiwa itu tidak saja orang Islam, tapi jiwa itu adalah siapa saja yang ternistakan, didolimi, seperti yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina di Gaza. Karena itu kepedulian kemanusiaan harus kita bangun. Karena itu ada demi agama, demi kemanusiaan, dan demi peradaban dunia. Sekarang ini peradaban dunia sedang tidak baik-baik saja. Dan karena itu kewajiban kita yang sadar harus ikut memperkuat gerakan kemanusiaan, peradaban dunia yang adil. Antara lain kita tunjukkan kepedulian kita kepada warga kita, saudara kita di Palestina. Nah, jadi bagaimana nih Pak Prof? Dan tentunya kita sebagai umat Islam kan kita tahu bahwasanya Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Bahwasanya Nabi diutus ke muka bumi untuk menjadi rahmat seluruh alam, seperti itu. Nah, bagaimana tentang kita nih sebagai umat Islam agar bisa menyampaikan hal itu, agar semua kita bisa damai, hidup tenang, dan menjadi rahmat juga untuk seluruh alam. Seperti apa, Pak Prof? Silakan. Baik, saya ingin mencontohkan Rasulullah, dan memang wajib kita mengambil hikmah dan pelajaran dari Rasulullah. Rasulullah itu berjuang selama 23 tahun itu penuh tantangan, tidak lurus-lurus. Tantangannya luar biasa, diboikot, difitnah, macam-macam, malah diperangi. Nah, itu kita harus lakukan seperti Rasulullah. Jadi kerahmatan itu harus dilakukan dengan penuh optimisme, meskipun tantangannya ada. Meskipun banyak juga yang mendolimi, terus saja, jangan berhenti karena ada kedoliman. Itu takut kedoliman. Justru kita takut kalau kedoliman tidak pupus. Dan Islam mengajarkan itu. Hayyalal falah, itu diadzan setiap saat. Maka kita harus wujudkan, kita itu harus menjadi orang-orang yang menang dalam konteks berhasil membangun peradaban yang mulia, dan tidak ada kekejaman yang dilakukan oleh siapapun seperti yang dilakukan oleh Israel di Palestina. Nah, ini tantangan besar kita. Mampukah kita bersabar?
Mampukah kita berteguh hati, mampukah kita membangun toleransi, membangun kebersamaan untuk memberikan bantuan kemanusiaan di Palestina. Ini kewajiban kita. Jangan berhenti. Iya, baik, alhamdulillah Pak Prof. Kita kembali kepada Ustadz Arifin ya. Berarti Islam sangat mengajarkan ya tentang bagaimana kedamaian dan juga menjaga kemanusiaan seperti itu. Bagaimana tuh menurut Pak Ustadz? Ya, betul sekali. Kalau kita merujuk ke hadis-hadis dan praktek Nabi SAW itu, dulu kan di Madinah ada umat yang beragama Yahudi sebelum Islam datang ke sana ya. Yang Kristen, Nasrani sudah ada duluan sebelum umat Muslim dari Mekah datang. Dan setelah Nabi tiba di sana bersama sahabat, itu Nabi juga merangkul menjalin hubungan dengan semua komunitas yang sudah ada di situ. Termasuk dalam hal utang piutang, berdagang. Ini saya kira menarik sekali bahwa Rasulullah SAW itu ketika berhutang lebih suka berhutang kepada orang Yahudi daripada kepada orang Muslim. Kenapa? Jadi kalau umpamanya Nabi berutangnya kepada sesama Muslim, kan ibaratnya kiai utang sama santri. Nanti ketika kiainya lupa, santri mau nagih nggak kira-kira? Nggak enak, pakai wuh gitu. Masa sih kiai nggak bayar saya nggak tagih, saya tagih, udahlah biarin aja. Dan Nabi nggak mau begitu gitu. Kalau Nabi berutang, ya tagih dong gitu. Makanya Nabi berutangnya kepada orang Yahudi. Orang Yahudi begitu, kalau Nabi nggak bayar, ini udah jatuh tempo nih, bayar gitu kan. Bahkan kadang-kadang ada yang curang. Nabi udah bayar, dia masih tagih lagi. Itu sifat sebagian orang Yahudi. Tapi Nabi suka berutang dengan orang itu supaya diingatkan beliau. Ketika beliau lupa belum bayar, ditagih. Kalau sama orang Islam, yakin susah akan tidak menagih. Kayak kiai lah, ya kiai berutang sama santri, nggak bayar kan santrinya ini. Saya juga banyak orang minjem sama saya nggak balik utang, nggak bayar kan begitu. Serius ya? Istilahnya kan Serius, begitu. kalau gitu saya minjem sama Ustaz. Saya perlakukan seperti Yahudi saja kalau kita. Nah itu istilahnya saya kira ya, bahwa Nabi betul-betul menjalin hubungan dengan semua pihak, tapi pada saat yang sama juga ada memang catatan-catatan tentang sifat-sifat sebagian orang Yahudi yang memang patut menjadi perhatian buat umat Islam agar tidak tertipu gitu. Karena di dalam Al-Qur'an yang akan mungkin saya boleh minta baca lagi ya. Ada ayat juga yang menyebutkan la tajidanna syaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al yahud wal ladzina asyraku. Coba minta tolong dilanjutkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون صدق الله العظيم. Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan sesungguhnya kamu dapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata, sesungguhnya kami ini orang Nasrani. Yang demikian itu disebabkan karena di antara mereka itu orang-orang Nasrani terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib juga, karena sesungguhnya mereka tidak menyombongkan diri. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik, terima kasih dan tentunya nanti akan kita jelaskan. Jadi buat pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Serambi Islami.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih buat pemirsa TVRI yang masih setia di Serambi Islami dengan tema Bani Israel dan Yahudi dalam Al-Quran. Tadi udah sama-sama kita perdengarkan, yaitu surat Al-Maidah ayat 82. Tentunya kita butuh penjelasan. Seperti apa penjelasannya, Ustaz? Silakan. Terima kasih Kak Hafiz. Ayat yang tadi kita dengarkan bersama itu menggambarkan bahwa orang Yahudi dan orang-orang yang musyrik itu adalah kelompok manusia yang sangat benci dengan orang-orang yang beriman. Mereka cenderung menunjukkan permusuhan. Asad dan nasi adawatan itu artinya orang yang paling keras menunjukkan permusuhan terhadap orang-orang yang beriman. Itu artinya bahwa di antara mereka juga ada yang tidak terlalu menunjukkan permusuhan gitu. Ada juga karena pada ayat yang lain kita bisa menemukan informasi dari Allah Subhanahu wa taala bahwa laisu sawa min ahlil kitab, ya kan ada itu. Artinya mereka tidak sama. Ahlul kitab itu kan Yahudi juga Nasrani, tidak semuanya seperti itu gitu. Jadi ketika kita membaca Al-Qur'an ayat yang begini bahwa orang Yahudi itu cenderung menunjukkan permusuhan, itu harus kita pahami bahwa oh iya ternyata perilaku yang mungkin keseharian sekarang kita temukan memang sudah disebutkan juga di dalam Al-Qur'an. Tapi kita tidak boleh berkesimpulan seluruh orang Yahudi begitu karena nyatanya tidak. Dulu yang menunjukkan tanda-tanda bahwa Nabi Muhammad ketika masih kecil itu adalah bakal menjadi nabi itu siapa? Kan orang Yahudi juga. Karena melihat ada tanda yang beliau temukan, yang ditemukan di dalam Taurat. Jadi orang Yahudi juga banyak yang objektif juga gitu ya. Jadi saya kira di situ. Nah, ayat yang tadi memang menunjukkan sebagian besar perilaku orang Yahudi pada saat itu, orang-orang musyrik pada saat itu memang cenderung menunjukkan permusuhan kepada orang-orang yang beriman, yaitu umat Nabi Muhammad. Itu saya kira. Baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Ustaz Arifin, dan kita tentunya akan berikan kesempatan kepada pemirsa yang sudah mengirimkan video pertanyaan untuk kita dan tentunya butuh jawaban dari narasumber-narasumber kita. Baik, kita langsung saja lihat video yang sudah dikirimkan oleh pemirsa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Hayati dari RT 01 RW 011. Di sini saya akan bertanya tentang bagaimana Al-Quran itu menggambarkan hubungan antara Nabi Musa dan Bani Israel. Itu saja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri. Izin bertanya Ustadz, pesan moral apa yang dapat kita petik dari kisah Bani Israel dalam Al-Quran? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini pertanyaan pertama ini dari Sri Haryati tentang kaitannya ya antara Israel dan Nabi Musa yang ada di dalam Al-Quran. Bisa dijelaskan seperti apa? Ya, terima kasih. Tadi sebelum ada pertanyaan sudah kita sebutkan bahwa Bani Israel itu adalah anak-anak keturunan Nabi Yakub gitu. Nah, Nabi Yakub dengan Nabi Musa siapa lebih dulu? Nah, kira-kira gitu. Kan tentunya Nabi Yakub dulu. Jadi berarti umatnya Nabi Musa yang mengikuti Nabi Musa adalah juga sebetulnya keturunan gitu dari Nabi Yakub. Hubungannya ya jelas mereka masih ada hubungan keturunan zuriat gitu ya, nasab gitu. Tetapi tidak semua yang mengikuti Nabi Musa sebagai umat Nabi Musa itu adalah keturunan atau istilah orang-orang yang betul-betul satu darah dengan itu. Sebab ada yang bukan dari satu darah kemudian memeluk agama itu juga gitu. Atau dengan kata lain tidak semua pengikut Nabi Musa itu benar-benar menjalankan agama sesuai Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Sebab pada kenyataannya banyak juga mereka yang mengolah sedemikian rupa ayat-ayat di Taurat, terutama orang-orang ulama-ulama mereka yang kemudian sepeninggal Nabi Musa itu berubah. Menjadi sesuai dengan kepentingan mereka. Nah, yang itu tetap dianggap sebagai umat, tetapi sudah tidak terlalu ada hubungan lagi dengan nama baik bapak leluhurnya, yaitu Nabi Yakub gitu. Itu yang saya kira perlu kita pahami. Mereka membawa nama baik sang kakek gitu, Nabi Yakub, tapi perilakunya sudah banyak yang tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh sang kakek. Gitu. Baik, seperti itu ya. Alhamdulillah. Terima kasih
Dan tentunya bisa ditambahkan oleh guru kita yaitu Prof. Sudarnoto mengenai pertanyaan tadi, silakan. Ya, mungkin tidak terkait dengan pertanyaan. Kalau dalam bahasa akademik itu ada hubungan antara etnisitas dan kejahatan itu ada. Dan ayat yang tadi diterjemahkan sudah menunjukkan dengan jelas sekali bahwa ada kebencian. Kalau dalam bahasa populer sekarang fobia. Ya. Fobia. Fobia itu bisa Islamofobia, bisa fobia kepada etnis karena keturunan, karena suku, karena ras. Kemudian ada fobia karena berdasarkan kepada agama, fobia karena berdasarkan pada politik. Dan jelas sekali Al-Quran tidak mengajarkan fobia, tetapi dilakukan oleh Israel, oleh Israel seperti yang kita saksikan sekarang ini. Jadi saya akan kembali dalam konteks apa yang terjadi sekarang ini. Apa yang dilakukan oleh Zionisme Israel itu adalah salah satu bentuk fobia yang sangat luar biasa. Dan bukti Al-Qur'annya jelas. Jadi karena itu kita sebagai umat Islam, sebagai warga manusia itu harus sadar bahwa ada kekuatan yang luar biasa yaitu fobia. Karena itu ada genosida. Karena itu kita harus hentikan sebagai bagian dari dakwah kemanusiaan, dakwah untuk perdamaian dunia, rahmatan lil alamin, dengan berbagai cara. Kalau tidak dilakukan itu mereka akan pasti. Tapi memang janji Allah tadi sudah sebutkan, ini Bani Israel, Zionisme Israel itu akan runtuh. Dan saya sendiri sebagai pengamat politik global juga melihat ada tanda-tanda keruntuhan itu. Saya kira ini adalah peluang bagi umat manusia yang sadar terhadap kemanusiaan, sadar terhadap keadilan, itu terus harus berjuang. Kalau tidak diperjuangkan, maka tidak sesuai dengan spirit Al-Quran, yaitu untuk membangun kerahmatan di alam. Kerahmatan alam itu ya sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu, karena penjajahan itu pasti melahirkan ketidakadilan, harus di stop. Yang terakhir mungkin karena dunia itu harus dibangun dengan hukum, maka ini mesti harus diadili juga. Jadi menegakkan keadilan itu harus pakai cara, yaitu pembuktian. Ya, lewat pengadilan. Kalau soal Palestina ya pengadilan internasional. Dan ini sesuai dengan spirit Al-Quran. Jadi kita harus dukung ini. Perjuangan untuk Palestina, perjuangan untuk kemanusiaan dan untuk kerahmatan lil alamin. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Dan langsung jawaban untuk penanya kedua yaitu pesan yang dipetik dengan kisah Bani Israel yang ada di dalam Al-Quran seperti apa? Banyak sekali sebetulnya kalau kita ingin mengambil pelajaran ya dari kisah-kisah Bani Israel, mulai dari pembangkangan, tidak taat kepada pemimpin, benci kepada orang dan seterusnya, banyak sekali. Tapi sisi lain lagi juga yang tadi seperti disebutkan oleh beliau, oleh Prof, bahwa untuk memberantas atau membasmi itu memang harus ditegakkan keadilan, harus ada semacam pengadilan dan seterusnya. Nah, bukti sejarah yang tadi saya sampaikan bahwa ketika ada kelompok pemuda Yahudi yang melecehkan perempuan yang kemudian mengakibatkan laki-laki meninggal, Muslim meninggal, itu kan sebenarnya ada proses pengaduan dulu kepada Rasul. Ternyata Rasul menemukan ada ketidakberesan pada pihak Yahudi, mau didamaikan, mau diadili, tapi ternyata mereka semakin brutal, ya tidak ada jalan lain kecuali perang. Saya kira yang sekarang umpamanya kita merujuk ke situ, kalau sudah diajukan ke pengadilan internasional, kemudian terus masih begini ya, tidak ada jalan lain kecuali mungkin lanjut gitu. Tapi saya kira kita bukan umat yang cinta perang, Pak ya. Nabi sendiri juga mengatakan begitu. Kita ini bukan orang yang suka perang. Tapi ketika memang harus berhadapan dengan perang demi membela hak kita yang benar, ya nggak boleh mundur gitu. Saya kira itu pesan di dalam Al-Quran begitu. Boleh saya tambahkan soal perang? Silakan Pak Prof. Perang itu dihindari. Tetapi perang itu kalau harus melakukan perang itu harus memenuhi syarat. Jadi perang itu ada syaratnya. Tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh perempuan, tidak boleh membunuh orang tua, tidak boleh menghancurkan tempat-tempat ibadah. Betul. Kalau itu dilakukan namanya kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan. Jadi Islam mengajarkan perang meskipun ini terpaksa harus perang, tetapi harus perang dengan adil. Ini penting. Kalau tidak, wah sama saja dengan Yahudi. Betul. Kita tidak.
Karena itu ada hukum internasional. Dan hukum internasional itu tugasnya adalah melihat bukti-bukti apakah terjadi kejahatan perang atau tidak. Nah, tapi karena itu menurut saya dalam konteks dakwah itu sebenarnya dakwah dalam kaitannya dengan hubungan internasional. Dakwah dalam kaitannya dengan politik, dakwah dalam bidang kemanusiaan yang harus dibuktikan dengan langkah-langkah konkret. Karena itu investigasi internasional terhadap praktek kejahatan kemanusiaan dan perang yang dilakukan oleh Israel itu harus kita dukung dalam konteks dakwah Islam rahmatan lil alamin. Setuju, Prof. Iya. Nah, kalau dalam bersosial media itu apakah itu juga bagian dari kita mendukung dan support? Seperti apa? Betul. Seperti ini adalah jihad ini. Jadi ini banyak orang yang salah kaprah jihad itu mesti kita perang, bersemangat perang. Tidak. Jihad itu ya termasuk kita sekarang sedang melakukan jihad, yaitu untuk mengkomunikasikan, memberitahukan kepada masyarakat lewat media-media apapun agar masyarakat itu punya awareness, punya kesadaran penuh bahwa dunia kita ini, kehidupan kita ini sedang ditantang oleh kemungkaran yang harus kita hadapi dengan cara-cara yang beradab. Jangan juga dakwah atas menghadapi kedoliman dengan cara-cara yang dolim, itu tidak boleh. Ajaran Islam adalah ajaran yang penuh dengan etika dan keadaban. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Dan sangat jelas sekali yang disampaikan oleh narasumber kita. Dan buat pemirsa, supaya silaturahmi kita nggak putus, pinjam 100. Supaya silaturahmi kita nggak putus, Serambi Islami akan kita terus. Tetaplah bersama kami di Serambi Islami. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih buat pemirsa TVRI yang masih setia di Serambi Islami. Dan terus kita lanjutkan kajian kita ya dengan tema Bani Israel dan Yahudi dalam Al-Quran. Tadi sudah kita berikan kesempatan juga buat pemirsa yang sudah mengirimkan video. Namun kali ini saya akan berikan kesempatan buat pemirsa ataupun jamaah yang ada di studio kami, yaitu dari Pondok Pesantren Bait Quran. Dipersilakan yang mau bertanya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Muhammad bin Haji Hazmin dari Pondok Pesantren Bait Al-Quran Pusat Studi Al-Quran. Izin bertanya Ustadz, saya menemukan di beberapa ayat di dalam Al-Quran, salah satunya di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 166. Di sana dinyatakan bahwa umat Yahudi itu diazab dengan dikutuk menjadi kera. Nah, pertanyaan saya, penggunaan lafadz kunu qiradatan khasiin itu dalam konteks makna hakiki yang berarti mereka benar-benar dirubah rupanya menjadi kera, atau itu hanya sekedar makna majazi, yaitu mereka diumpamakan seperti kera karena sifatnya sama dengan kera. Nah, mungkin hanya itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Seperti apa tuh Ustaz yang bisa dijelaskan? Ini menarik memang pertanyaannya. Memang betul di dalam Al-Quran ada disebutkan sebagian orang Yahudi itu yang dikutuk sampai menjadi seperti kera. Nah, sebagian besar ulama yang saya ikuti, saya baca itu mengatakan itu bukan makna hakiki. Artinya bukan mereka berubah wajah jadi kera atau bulunya jadi panjang-panjang gitu ya. Bukan seperti itu. Tapi sifat mereka yang sangat buruk lah, sampai disejajarkan dengan binatang yang namanya kera. Itu pun menurut ulama lagi ya, tidak semua orang Yahudi yang disebutkan atau mendapat laknat menjadi seperti kera itu hanya mereka yang ashabus sabt, yang hari Sabtu mereka mancing mencari ikan, kan begitu kan diuji oleh Allah, jangan mancing cari ikan gitu. Mereka kemudian mencari cara-cara lah gitu. Pada saat mereka cari ikan kok ternyata malah nggak ada dan seterusnya. Nah, karena sudah dibilang jangan, mereka masih terus mencari alasan untuk melakukan itu, dikutuklah oleh Allah sehingga mereka perilakunya seperti kera. Jadi bukan wajahnya berubah menjadi wajah kera gitu ya, atau berbulu
hulu dan seterusnya atau jalannya seperti kera, enggak sama sekali. Karena tidak kita temukan juga saya kira pada zaman Rasul mereka yang membangkang kemudian menjadi kera, itu enggak ada gitu, saya kira enggak ada. Tapi sifatnya sangat buruk, mirip seperti hewan yang kemudian disebut hewannya itu adalah ibarat kera, gitu saya kira. Dan itu lagi-lagi tidak semua orang Yahudi yang dikutuk semacam itu, hanya mereka-mereka yang ashabus sabti itu tadilah yang melakukan, yang mencari ikan pada hari terlarang. Gitu. Iya, baik. Karena memang seperti itu kali ya Ustadz ya. Kalau kera itu memang karakter seperti itu. Kadang di mulutnya masih ada makanan, tangannya megang, kaki megang juga seperti itu ya. Serakah. Jadi mungkin itu yang disampaikan bahwasannya rakus seperti itu. Tapi kalau boleh dilihat juga ya bahwasannya keadaan saat ini pun kalau bisa dikatakan ya mereka ingin benar-benar menguasai secara keseluruhan seperti itu. Ini juga bentuk kesalahan seperti apa tuh? Betul. Kalau Betawi bilang gini, kalau ada dia marah pada seseorang, marah sekali, monyet lu. Ada gitu ya. Ini memang penggambaran buruk ya, penggambaran buruk terhadap seorang atau kelompok. Apakah itu penguasa atau rakyat biasa, kalau sudah melakukan perbuatan-perbuatan di luar nalar sehat akal dan hati, itu sering diumpamakan dengan binatang. Karena itu mohon koreksi. Dalam tasawuf itu kan begitu ya. Tasawuf itu ada nafsu hayawani. Hewan itu ada singa, ada kerbau, ada monyet, ada ayam, yang semuanya punya sifat yang berbeda-beda. Kalau singa itu adalah kemarahan, penguasaan. Kalau ayam cuma makan terus kerjanya, tidur makan. Orang tidak. Karena itu di ajaran Islam adalah memberikan gambaran yang sangat konkret terhadap apa yang disebut dengan insan kamil. Nah, insan kamil itu ya akalnya sehat, hatinya sehat, perilakunya sehat, semuanya sehat, sehingga menimbulkan kehidupan sehat. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jawaban yang superior banget buat saya dan jelas seperti itu, dan mudah-mudahan ini juga bisa diterima dengan jelas ya oleh pemirsa maupun semua jamaah yang ada di studio. Dan tentunya kita akan teruskan lagi buat jamaah yang di studio yang mau bertanya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maftuhatang, berasal dari Pondok Pesantren Bait Al-Quran, Pusat Studi Al-Quran. Izin bertanya Ustadz. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya kebanyakan sektor teknologi perekonomian itu dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Contoh sederhananya kita sosial media, produk-produk yang kita gunakan dalam keseharian, bahkan kita konsumsi, sehingga muncul opini yang berkembang di dalam masyarakat itu bahwasanya orang-orang Yahudi ini adalah orang-orang yang pintar. Nah, bagaimana persepsi Ustadz dalam menanggapi hal tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini yang terjadi ya, tentunya memang seperti apa tuh kita sebagai anak bangsa negeri Republik Indonesia dan sebagai umat Islam menyikapi itu. Terima kasih. Ini mungkin stigma ya, stigma atau persepsi kita tentang Yahudi. Itu disebabkan karena kita tidak tahu. Saya mungkin 2 bulan yang lalu itu mengikuti diskusi seperti ini ya. Narasumbernya ada satu guru beragama Yahudi, memang Yahudi, didatangkan dari negara tertentu gitu. Kemudian satu dari NTT, dari Timor Leste, itu pendeta, dan satu tokoh Muslim. Itu yang Muslim itu mengatakan, saya sengaja bergaul dengan beberapa orang Yahudi. Ternyata begitu saya berteman dengan orang Yahudi, tidak semuanya pintar. Saya tanya, emang orang Yahudi pintar-pintar semua? Enggak, yang bodoh-bodoh juga banyak. Gitu. Kata mereka banyak yang bodoh. Kemudian emang orang Yahudi kaya-kaya semua, menguasai sains gitu? Enggak, katanya. Sedikit yang menguasai. Yang bodoh juga matematikanya jebol banyak, katanya. Jadi kita ini kadang-kadang terlalu terobsesi oleh anggapan yang belum tentu benar. Kalau kita sudah kenalilah betul-betul orang Yahudi, ternyata yang bodoh kayak kita banyak, yang pintar juga ada. Kebetulan mungkin yang pintar itu yang menguasai media sehingga menutup yang ini gitu. Kan dalam Al-Quran juga ada
kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan. Yang sedikit itu menonjol gitu, menguasai sehingga yang banyak itu tertutup. Tapi yakinlah bahwa tidak semua orang Yahudi itu hebat-hebat, yang jeblok-jeblok banyak, yang ya begitulah. Tidak, jadi buang asumsi atau persepsi kayak gitu. Sama saja manusia. Allah tidak membedakan etnis tertentu untuk hebat semua kok. Umat Islam yang hebat juga ada, yang tidak hebat juga banyak gitu. Nah, masalahnya adalah kita mau belajar atau tidak. Itu saya kira ya pandangan saya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Baik, silakan dilanjutkan, Pak Prof. Iya, betul. Banyak juga mereka yang bodoh. Tapi dalam konteks, saya bicara dalam konteks peta politik global, ini ada, dan ini sudah lama, terjadi sejak abad pertengahan. Itu ada, saya sebutkan, kolaborasi ilmu dan kekuasaan. Ya, ilmu dan kekuasaan. Saya sebutkan saja orientalisme. Kemudian saya mengajar orientalisme di pasca sarjana di UIN. Orientalisme itu tugasnya, satu, menggali pengetahuan melalui riset tentang Islam, tentang Timur. Ya, dibangun sebuah sistem pengetahuan, system of knowledge di kampus-kampus. Karena itu di dunia sekarang ada sejumlah kampus pusat orientalisme. Itu satu. Yang kedua, ini didedikasikan untuk apa? Untuk mengetahui itu, untuk menguasai. Ini imperialisme. Jadi ilmu yang dikembangkan oleh para orientalis itu berkembang, teknologi berkembang, tujuannya untuk melakukan penjajahan Timur, negara-negara Timur, East atau Orient. Karena apa? Karena sumber alamnya luar biasa. Tetapi gambaran tentang Timur, tentang Islam itu, kata Edward Said, itu adalah imaginary. Imaginary East, imaginary Islam. Seakan-akan Islam itu begitu, seakan-akan umat Islam begitu, dunia Islam begitu, padahal itu imajinatif, sengaja dibangun, pertama untuk menyesatkan, yang kedua untuk kepentingan politik. Nah, ini stigma, saya setuju. Karena itu sekarang ini memang yang harus dibangun oleh umat Islam jangan seperti ghaith. Ini diingatkan dalam Al-Quran. Bagaimana caranya? Seakan-akan besar tapi tidak besar. Betul. Harus dikembangkan ilmu pengetahuan yang baik, yang kuat. Teknologi harus diperkuat, tetapi juga dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang juga kuat. Baik. Jadi kepemimpinan menjadi sangat penting bagi Indonesia, bagi umat Islam. Kepemimpinan politika, kepemimpinan masyarakat Islam itu penting untuk memperkuat itu. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Prof, dan tentunya buat pemirsa nanti akan terus kita lanjutkan, tetap bersama kami di Serambi Islami. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih buat pemirsa TVRI yang masih setia di Serambi Islami. Tanpa terasa sudah di segmen terakhir di episode kali ini, dengan tema kajian kita adalah Bani Israil dan Yahudi dalam Al-Quran. Baik, di akhir episode kali ini kita ingin bertanya kepada kedua narasumber kita untuk bisa menjelaskan untuk kesimpulan kali ini apa yang bisa disampaikan. Pertama dari Pak Prof. Sudarnoto, dipersilakan. Terima kasih. Kaitannya dengan Zionisme Israel, pertama, mari kita tegakkan prinsip hifdzun nafs untuk rahmatan lil alamin. Menjaga diri, menjaga nyawa, jangan ada penistaan, jangan ada pembunuhan atas nama apapun untuk menegakkan Islam rahmatan lil alamin. Itu pertama. Yang kedua, mari kita bersama-sama berta'awun, berkolaborasi atau melakukan aliansi kemanusiaan antar kita dan antar umat beragama lain untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip kedaulatan, prinsip-prinsip kehormatan kemanusiaan yang sekarang dinistakan di Palestina oleh Israel. Yang ketiga, terakhir, mari kita doakan, mari kita lakukan upaya-upaya yang penuh keadaban untuk berharap
mudah-mudahan Palestina merdeka, insya Allah dalam waktu dekat, dan Israel mudah-mudahan bisa dibawa ke mahkamah internasional sebagai bagian penting. Kalau dalam kaitannya dakwah, dalam kaitannya dengan dakwah adalah menegakkan dakwah tingkat dunia, membangun keadilan. Saya kira itu. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Prof. Sudarnoto dan kepada guru kita Ustaz Arifin, silakan apa yang bisa disimpulkan? Ya, terima kasih Kak Hafiz. Satu saja atau sedikit yang ingin saya simpulkan ya. Pertama bahwa kita perlu terus belajar agar bisa memahami betul siapa yang disebut dengan Yahudi, siapa yang disebut dengan Bani Israel, dan siapa pula Israel yang sekarang. Jadi semua punya makna sendiri-sendiri, ada bedanya tentu saja. Dan yang kedua, seperti halnya umat Islam, tidak semuanya baik. Agamanya tentu saja baik, tetapi masyarakat atau pemeluk agamanya juga ada yang korupsi, ada yang pencuri dan lain sebagainya. Di dalam agama lain pun begitu. Kalaupun terlihat mereka begitu kejam, ternyata tetap saja ada orang-orang di antara mereka yang masih objektif melihat keadaan, sehingga kita tidak boleh membabi buta memukul rata semua orang Yahudi seperti itu. Ini mengapa saya angkat lagi, sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran, laisu sawa, mereka tidak semuanya sama, ada yang A, ada yang B, ada yang C. Itu saya kira mari kita gali terus Al-Quran supaya kita bisa memahami konteks sejarahnya, konteks pesan Al-Qurannya, dan juga konteks kekiniannya. Itu. Terima kasih. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Itu tadi kesimpulan dari kedua narasumber kita yang semoga bisa jadi catatan untuk kita yang menyaksikan hari ini. Semoga jadi pembelajaran untuk kita, dan kita sebagai manusia memiliki hati untuk memiliki empati kita kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dan tentunya mari sama-sama kita berzikir, bersolawat, bermuhasabah. Langsung saja dipimpin oleh Ustadz Mahfuzul Khuluki. Silakan. Terima kasih Ustadz. Mohon izin, silakan Prof. Para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, para jamaah yang ada di studio, mari kita sama-sama berzikir, bermuhasabah, menghitung-hitung, dan terus kita mengasah diri untuk senantiasa seberapa banyak amal-amal kita yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدنا علما نافعا ربي هب لنا رزقا واسعا
ووافقنا عملا صالحا وتب علينا توبة نصوحا وتب علينا توبة نصوحا أستغفر الله. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi hari ini kami bermunajat kepadamu ya Allah. Ampuni segala khilaf-khilaf kami ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Begitu banyak nikmat yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Mata kami bisa melihat, kaki kami bisa berjalan, mulut kami bisa berbicara, telinga kami bisa mendengar. Tetapi masih banyak anggota badan kami yang kami masih bermaksiat kepadamu ya Allah. Begitu banyak nikmat yang kami kufur ya Allah. Maka jadikanlah kami hamba-hamba yang selalu bersyukur kepadamu ya Allah. Bersyukur yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Begitu banyak nikmat yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Ampuni segala khilaf-khilaf kami ya Allah. Dengan rahmat-Mu, dengan kasih sayang-Mu, Engkau tutupi aib-aib kami ya Allah. Kau tidak perlihatkan dosa-dosa kami kepada saudara-saudara kami ya Allah. Bila mana Engkau tunjukkan betapa malunya hati kami ya Allah, betapa malunya diri ini ya Allah, kami yang berlumuran dosa, Engkau ampuni ya Allah. Ya astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, tanamkanlah pada diri kami, pada jiwa kami semangat untuk membantu orang-orang yang terzalimi, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang tersakiti. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, Engkau Maha Pembalas, Engkau Maha Adil, Engkau Maha Kuasa. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada narasumber kita yang pertama Ustaz Muhammad Arifin Ema. Terima kasih Ustaz. Terima kasih juga pada Profesor Sudarnoto Abdul Hakim Ema. Terima kasih. Sama-sama. Dan juga Sama-sama. Ustaz Mahfuzul Khuluki. Terima kasih kepada seluruh jamaah yang ada di studio maupun pemirsa yang ada di rumah. Terima kasih yang setia bersama kami di Serambi Islami. Dan tentunya ada hal yang tadi saya ambil ilmu dari para narasumber kita. Rubahlah kemungkaran dengan kekuasaan. Rubahlah kemungkaran dengan lisan dan rubahlah kemungkaran dengan doa. Oleh karena itu, kuatkan doa kita karena ini adalah senjatanya orang-orang mukmin agar saudara-saudara kita yang ada di Palestina Allah berikan pertolongan dan semoga Palestina merdeka. Amin. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.